Tapi itu sebetulnya bukan ranah polisi. Ada arogansi dari pihak tertentu itu yang menjadi masalah. Dia merasa lebih dari yang lain sehingga kemudian menggunakan powernya itu untuk kepentingan dia. Oke temen gue, ketemu lagi di podcast gue. Kali ini tamu gue nih luar biasa banget ya. Sudah sangat apakan lah istilahnya ya. Sebagai praktisi media, beliau ini pernah menjadi kepala Biro Kantor Berita Antara di New York tahun 93-98, kemudian Direktur Pemberitaan di Kantor Berita Antara tahun 2016. Beliau juga adalah konsultan dari konsultan komunikasi dan asesor untuk uji kompetensi wartawan yang di bawah naungan atau bawah koordinasi dari Dewan Pers. Nah, luar biasa kan ya. Nah, dan ini emang cocok karena pembahasannya emang kaitannya sama media gitu. Oke, kita kenalkan dengan Pak Aat Surya Safaat ya Pak. Iya. Sehat Pak, selalu Pak. Sehat. Alhamdulillah Pak. Terima kasih udah hadir di podcast gue Pak. Senang juga. Oke Pak Aat, ini kenapa saya undang Pak Aat ini karena memang perlu banget ini masyarakat tahu kaitan sama media karena ternyata media sekarang ini apalagi di era 4.0 sudah mulai nggak hanya sekedar cetak ataupun elektronik tapi juga ada digital media online gitu nah Pak. Nah kaitan sama itu Pak, Bapak selaku di Dewan Pers sebagai asesor juga pengamat atau praktisi media, Bapak melihat media-media online sekarang atau media-media yang ada saat ini bagaimana Pak? Perkembangan medianya ya? Kalau saya lihat, dari sejarahnya ya, kita tarik ke belakang, pertumbuhannya itu terutama terjadi setelah di era reformasi ya. Kemudian masuk ke era digital, ke era konvergensi media ya, di mana media-media itu menyalurkan platformnya itu ke berbagai platform ya, ada cetak, kemudian ada sekarang online gitu kan. Nah ini satu perkembangan yang satu sisi cukup menggembirakan ya, artinya ada kebebasan bersuara, berpendapat kan, dan ini satu pertumbuhan yang menggembirakan, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Tapi di sisi lain juga ada semacam dalam tanda petik itu kebebasan yang kebablasan ya. Nah, ya itu dia tuh Pak. Jadi di mana yang disebut mereka menyebut media itu sering memberikan satu gambaran yang lebih kepada sensasi gitu. Oke, bukan isi malah sensasi ya. Sensasi, kemudian bahkan belakangan ke hoax gitu kan. Ya, itu dia. Menyudutkan orang lain, kemudian mengompori padahal di dunia maya itu berlaku universal namanya cybernetic. Artinya pertama kita masuk ke dunia maya itu apakah media online atau ke medsos sekarang, prinsipnya satu, jangan menyudutkan orang lain. Yang kedua, jangan menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, jangan mengompori. Yang keempat, jangan mengadu domba. Yang kelima, jangan mengkambing hitamkan. Yang keenam, last but not least, itu tidak boleh menulis ketika kita sedang marah gitu. Biasanya tercermin itu. Iya, kalau lagi emosi jangan nulis apa ya? Iya. Berbahaya nih. Iya, karena sekali kita menulis status kita di medsos itu jadi milik dunia gitu. Jadi apapun yang ditulis ya itu udah publik. Iya, iya. Kalau mau ditarik pun harus agak susah. Itu ada resiko yang ditanggung gitu. Tapi kalau berkaca dari tadi yang disampaikan Bapak Pak Ati, kalau memang media itu sekarang seperti itu Pak, ini apakah itu masih dalam lingkup Dewan Pers Pak untuk dalam hal ini dalam hal koordinasi atau kebijakannya Pak? Karena kalau tertentu aja nih wartawan-wartawannya nih Pak. Kalau mengikuti ketentuan dari undang-undang yang berlaku ya, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, termasuk juga kode etik di dalamnya dan ketentuan peraturan Dewan Pers itu, yang disebut media itu ada
karakteristiknya gitu. Pertama, dia harus berbentuk lembaga. Sementara medsos ya dengan berbagai platformnya, apakah YouTube, kemudian Facebook, Instagram dan sebagainya itu pribadi kan sifatnya. Iya betul. Yang kedua, pers itu harus berbadan hukum gitu. Jadi sudah ada akta notarisnya. Kalau medsos kan tidak ada, pribadi. Yang ketiga, ini penting sekali, pers itu harus ada 2 penanggung jawab. Pertama penanggung jawab redaksi, yang kedua penanggung jawab bidang usaha. Sementara kan medsos tidak gitu, atau media yang tidak, yang dalam tanda petik awal-awal itu tidak ada kan penanggung jawab ininya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada sengketa pemberitaan, nah itu dia tuh. Ya, kalau ada sengketa pemberitaan dari 3 kriteria di atas itu, yang misalnya ada orang yang dirugikan oleh media yang sudah terverifikasi Dewan Pers, itu bisa dimediasi di Dewan Pers. Gitu. Oh ya. Jadi undang-undang pers berlaku di situ. Ya, tapi kalau medsos urusannya menjadi ranah hukum pribadi itu. Bisa kena undang-undang ITE, dia pencemaran nama baik dan sebagainya. Jadi ya jangan sembarangan. Tapi kan ada media-media online juga Pak, media digital itu. Nah, itu makanya yang tadi harus ada itu ya, Pak, punya 2 penanggung jawab itu ya Pak ya. 2 penanggung jawab. Badan hukum. Badan hukum ya, kemudian berbentuk lembaga. Yang ketiga, yang berikutnya yang keempat, dia punya alamat yang jelas, kemudian punya staf yang jelas gitu. Itu penting sekali. Tapi kalau medsos kan atau media yang tidak jelas kan alamatnya tidak jelas gitu. Tapi kan nggak semua media itu berizin Pak. Maksudnya gini Pak, kan sekarang karena kebebasan pers tidak harus meminta izin kepada pemerintah. Dulu kan diminta tuh. Betul. Sekarang kan banyak Pak. Mereka media-media sekarang ini yang ya notabene yang kita nggak tahu apakah itu media resmi atau tidak, itu berlindung dari kata-kata pers. Iya, tapi kriteria yang paling utama itu apakah dia sudah berbadan hukum gitu. Itu yang utama. Iya, yang utama itu. Jadi kalau misalkan dia tidak berbadan hukum, bisa-bisa aja ngaku pers, tapi konsekuensinya berat. Kalau ada masalah dia tidak bisa ditolong oleh Dewan Pers gitu. Kalau ada masalah langsung urusannya udah hukum. Polisi langsung. Gitu. Jadi kalau yang kayak podcast ya, kayak podcast gue atau podcast yang lain Pak, yang sekarang lagi ada tuh masalah tuh Pak. Podcastnya Bang Haris Azhar itu kan dengan Pak Luhut itu kan, atau itu berarti udah ranah pribadi gitu Pak ya? Tergantung. Kalau misalnya sekarang Pak Wawan di sini berlindung bernaung di bawah Mustopo, berarti kan udah badan hukum gitu. Jadi itu sudah resmi media gitu kan. Kalau yang saya tidak tahu yang pribadi yang lain itu apa sudah berbadan hukum, itu nama lembaganya itu apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tidak berbadan hukum berarti pribadi gitu. Pribadi. Dan itu juga diperlukan juga wartawan-wartawan yang kompeten dengan Pak, kan kayak gitu. Oh tentu, karena ini menyangkut kepentingan publik ya. Kalau salah-salah itu bisa berat konsekuensinya secara hukum gitu. Ya kalau dari sisi wartawannya sejauh ini kalau Pak Adliar itu media-media yang saat ini ada yang Bapak pernah uji itu sejauh mana sih Pak kompetensinya Pak? Sebetulnya itu rata-rata kan kalau yang ikut uji kompetensi wartawan itu harus media yang sudah berbadan hukum gitu. Jadi kalau media yang tidak berbadan hukum kita tidak terima. Seperti Tempo Hari yang ikut ke Mustopo ya. Ada ya? Itu semuanya yang sudah berbadan hukum. Jadi bukan berarti mereka harus sudah terverifikasi Dewan Pers, enggak. Yang penting berbadan hukum dulu gitu. Lebih bagus lagi kalau sudah terverifikasi Dewan Pers gitu. Tapi intinya berbadan hukum dulu. Jadi kalau misalkan tidak berbadan hukum itu jadi susah pertanggungjawabannya mereka kalau misalkan ada apa-apa kan. Dewan Pers tidak bisa memediasi gitu kan. Itu tanggung jawab pribadi. Gitu. Kalau ada permasalahan Dewan Pers mediasi misalnya Pak, itu kan kalau ada istilah hak jawab ya Pak. Itu hak jawab. Kalau di medsos itu kan susah hak jawabnya. Itu dia, makanya itu tanggung jawab pribadi. Jadi sebelum masuk ke Dewan Pers itu ada hak jawab dulu. Jadi yang merasa dirugikan seseorang atau lembaga itu menggunakan hak jawab. Kemudian dan itu hak wajib dimuat oleh media yang pernah memberitakan itu gitu, atau hak koreksi gitu. Nah, hak jawab dan hak koreksi itu ada pada sisi pembaca atau narasumber. Sementara dari sisi medianya dia wajib gitu memuat ya dari hak-hak mereka itu gitu. Tapi dari sisi media juga ada hak tolak gitu. Maksudnya hak tolak apa Pak? Hak tolak itu kalau misalnya ada seseorang mempermasalahkan satu berita, kemudian menanyakan si narasumbernya gitu. Itu harus ditolak gitu. Misalnya kita sudah media yang formal ya, yang berbadan hukum,
dan apalagi sudah terverifikasi Dewan Pers, ada kritik kemudian diminta siapa orang itu gitu kan, itu wajib untuk menolak permintaan itu. Nah, kalau misalnya dengan hal seperti itu, Pak, misalnya dengan hal ditutupi gitu, dan yang melaporkan ini nggak terima misalnya, Pak, maksudnya yang melaporkan menggugat berita ini nggak terima karena nggak menyebutkan narasumbernya nggak jelas, karena nanti kan pers bisa menutup diri dari itu kan narasumber kami script. Nah, kalau bentuknya fitnah nanti kan repot juga, Pak. Itu kan harus bisa dibuka di pengadilan nantinya. Berarti kan masuk ke pengadilan juga. Iya, itu bisa dibuka pengadilan. Tapi kalau misalkan tadi itu kalau dimediasi di Dewan Pers ya, bisa situ secara face to face berhadapan. Kan nanti Dewan Pers akan memanggil pertama yang merasa dirugikan, yang kedua memanggil medianya, tahap berikutnya memanggil semuanya gitu, diskusikan. Jadi intinya bagus sekali Dewan Pers itu kekeluargaan gitu. Kalau misalnya nih Dewan Pers sudah memberikan saran-saran ya sifatnya etis gitu, kemudian si medianya tetap tidak mau mengikuti arahan dari Dewan Pers itu silahkan masuk ke ranah hukum. Jadi kemungkinan itu ada. Nah, sekarang kalau misalnya media itu juga tersebar, artinya gini Pak, ada media resmi nih Pak, media resmi yang udah berbadan hukum dan itu media cetak misalnya, salah satu media cetak di nasional di Indonesia misalnya, tapi dia juga menayangkan juga, ada di Twitternya dia, ada di online dia, ada di semua platform lah yang ada di media sosial. Nah, apabila ada misalnya udah diadukan seperti itu, kan nggak bisa juga Pak ditarik beritanya, karena udah termasuk tayang. Nah, ini pelapor ini merasa dirugikan. Terus Dewan Pers dalam hal menjangkau di medsosnya kan nggak bisa. Berarti yang dicecar di media cetaknya atau olehnya, Pak? Sebetulnya namanya konvergensi media ya, saya jelaskan di awal tadi, itu kan platformnya bermacam-macam kan. Ada masuk cetak, ada masuk online, ada masuk media TV misalnya gitu kan. Intinya pokoknya orang itu bisa mengeluhkan misalnya soal online ya sama aja dengan ke badan hukum medianya itu gitu, ke perusahaannya gitu. Dan nanti di Dewan Pers akan ditanya, apakah Bapak sudah memanfaatkan hak jawab gitu kan? Apakah Bapak sudah memanfaatkan hak koreksi gitu kan? Nah, itu disarankan dulu, jawab dulu gitu kan. Dijawab oleh mereka. Kalau misalkan kami sudah mengundang, karena ada kasus misalnya di salah satu daerah ya di Sumatera itu si narasumber itu sudah memanggil media-media ya, tapi media-media yang menyurutkan dia ya, dia mau memberikan hak jawab tapi secara dalam jumpa pers gitu, dalam konferensi pers, tapi medianya nggak datang gitu. Medianya nggak datang. Mau dimediasi tapi nggak datang gitu, ya? Jadi sebelum ke Dewan Pers ya, jadi nggak datang, berarti dia kan prinsipnya sudah melaksanakan hak jawab, tapi orang medianya tidak datang gitu. Hak jawab dan hak koreksi gitu. Dikasih. Nah, tapi yang tadi Pak, balik ke yang media tadi, yang tadi saya bilang media cetak punya platform di media sosial dan lain-lain ya Pak. Itu kalau nanti berlanjut ke masalah hukum berarti nggak cuma undang-undang pers dong Pak. Bisa juga yang berlaku bukan undang-undang pers lagi, tapi undang-undang ITE Pak. Bisa. Ya, jadi kan, makanya tadi saya walaupun dia media cetak di bawah naungan Dewan Pers, tapi bisa jadi masalah jadi undang-undang ITE dong Pak. Bisa. Misalnya saya katakan tadi, ketika di Dewan Pers tidak terjadi kesepahaman ya, satu pihak misalnya tetap tidak puas, dia bisa lapor ini sebagai pencemaran nama baik gitu, atau apa gitu, bisa. Jadi kalau buntu di sana, bisa masuk ke sana gitu. Tapi ada juga di beberapa daerah ya yang langsung melapor ke polisi katanya, karena dia merasa dirugikan gitu. Ngapain dia dalam ada itu ya, ngapain saya ke Dewan Pers, ke polisi dulu. Tapi itu sebetulnya bukan ranah polisi untuk. Tapi polisi nanti akan mengarahkan coba ke Dewan Pers. Itu yang bagus. Ya gitu biasanya. Itu yang bagus. Tapi ada juga yang tidak paham gitu. Yang tidak paham, ya udah ditangani aja gitu. Ya, karena kan sekarang nggak juga susah sih Pak membedakan. Kalau di media sosial tuh agak susah membedakan mana yang ini berbadan hukum atau tidak. Ini karena kan kita nggak bisa lihat ininya Pak ya, nggak bisa lihat. Pokoknya kalau medsos susah umum lah. Bukan berbadan hukum, itu pribadi. Pribadi ya. Yang saya maksud tadi,
medianya ya. Medianya ada di platform-platform medsos gitu ya. Itu masih bisa. Sejauh ini Pak, dari pengamatan Bapak sebagai praktisi media, dengan adanya perubahan-perubahan yang kayak gini Pak, banyak sekali mungkin aturan-aturan yang sebelumnya dibuat tidak bisa mengenal lagi di era kali ini. Mungkin ada seperti itu nggak Pak? Ada undang-undang yang nggak pas nggak Pak di era kayak gini Pak? Sebetulnya kalau undang-undang sih saya pikir so far istilahnya masih kompeten, relatif masih oke lah, masih oke tidak ya. masalah. Cuma kan tinggal pelaksanaannya, dan kadang-kadang ada arogansi dari pihak tertentu itu yang menjadi masalah gitu. Apakah dari sisi seorang pengusaha atau seorang pimpinan lembaga gitu kan, atau dari seorang tokoh masyarakat gitu kan, yang dia merasa lebih dari yang lain sehingga kemudian menggunakan powernya itu untuk kepentingan dia gitu. Kan ada yang wartawan nih Pak, wartawan yang mau cari berita tapi dia itu tidak mendapatkan informasi, dan maksudnya dihalang-halangi dengan alasan bahwa nanti wartawan itu nanti akan beralasan bahwa dia berhak untuk menerima mendapatkan masukan-masukan atau berita informasi dari pejabat tersebut, tapi pejabat tersebut tidak mau membukanya. Artinya tidak bisa berlindung di balik itu hak informasi publik, kan nggak bisa gitu juga Pak. Jadi wartawan juga nggak bisa memaksakan diri gitu kan Pak. Kan walaupun no comment juga sudah berita kan. Iya. No comment juga berita ya. Iya. Jago tuh wartawannya berarti. Bisa bikin no comment itu berita. Jadi nggak ada. Saya nggak mau ngomong gitu Pak ya. Iya. Saya lagi ini gosip Pak. Kalau misalnya berita-berita kayak gosip tadi ya Pak, hoax, gosip, dan kan ada tuh media zaman dulu tuh media, bukan zaman dulu, sekarang masih ada tuh meliput pemberitaan tentang artis-artis, gitu. Ini itu kan kadang-kadang ada yang disebut gosip itu media atau itu sebenarnya berita atau bukan sih Pak? Nah, ini masih debatable ya. Kan prinsipnya berita itu berangkat dari fakta. Fakta itu ada dua, fakta peristiwa atau kejadian dan fakta opini atau pernyataan gitu. Kalau dia berangkat dari dua hal ini, fakta opini atau fakta kejadian, maka disitulah memang berita gitu. Berita itu memang berangkat dari fakta. Tapi kalau berangkatnya dari hoax, dari rumor, dari isu yang tidak jelas, maka itu bukan berita gitu. Jadi seperti itu untuk membedakannya. Sekarang kalau misalnya entertainment ya, banyak artis itu saya sih menilainya itu lebih kepada hiburan. Bukan berarti bukan karya jurnalistik. Bukan karya jurnalistik. Jadi dia tidak masuk dewan pers gitu. Iya, karena dia maksudnya kalau berangkat bukan dari fakta ya. Bukan dari fakta gitu. Jadi karena karya jurnalistik itu berangkat dari fakta. Yang kalau sekedar omongan sana sini ya itu kan bukan, itu hiburan ya berarti hal-hal yang kayak gosip-gosip belum masuk daripada karya jurnalistik gitu. Belum. Iya, kalau jurnalistik berarti ada Pak 6W 1H ya. 5W1H. Itu. Nah, kalau ada itu Pak di pemberitaan itu termasuk karya jurnalistik. Kalau yang gosip kayak gitu tadi. Yang jelas kalau dia memberitakan sesuai fakta ya. Kemudian tidak ada unsur katanya. Itu katanya sering kan. Katanya ya. Itu berarti bisa. Tapi itu debatable ya. Debatable. Ada juga orang yang menyatakan bahwa itu karena jurnalistik gitu kan. Belum ada satu kesepahaman. Tapi saya pribadi menilai itu bukan karya jurnalistik gitu. Kalau opini Pak, opini itu termasuk nggak Pak? Kalau di media sosial sekarang kan di YouTube itu banyak banget mereka yang kayak monolog gitu ya, menyampaikan opini secara monolog gitu. Itu tanya pribadi itu. Itu bukan karya jurnalistik ya? Bukan, tanya pribadi. Kalau sudah ditayang pun juga di media cetak misalnya juga. Kalau itu sudah, kalau masuk ke media cetak itu sudah masuk karya jurnalistik. Opini itu? Iya, kan di media itu ada bukan hanya berita kan, ada juga opini kan masuk. Opini gitu kan masuk ke sana. Yang jelas berangkatnya prinsipnya bahwa opininya itu berangkat dari
dua hal tadi, apakah dia fakta peristiwa atau fakta kejadian, yang kedua fakta opini atau fakta pernyataan gitu. Diangkat dari situ dan menyangkut kepentingan orang banyak, kemudian menyangkut kepentingan hal yang strategis, menyangkut sesuatu yang jauh ke depan gitu kan. Dan ada dalam jurnalistik itu ada yang namanya nilai berita gitu. Berita. Nah, nilai berita ya. Kalau misalnya ketika kita berada di sini kemudian tiba-tiba ada presiden masuk misalnya, apakah itu berita dalam konteks media? Itu kan bisa iya bisa tidak. Iya. Karena kalau misalkan wartawan tidak memberitakan, nggak ada beritanya kan, bukan berita itu. Ya. Tapi kalau diberitakan oleh wartawan baru itu berita. Tapi diberitakan, walaupun tidak diberitakan, presiden adalah public figure dan dia punya nilai berita gitu. Nah, nilai berita itu kan ada banyak. Seorang tokoh, kemudian sesuatu yang besar, gigantic, misalnya, mohon maaf kalau ada orang tenggelam di kampung sebelah, hanya satu orang, tapi misalnya di Blok M ada orang tenggelam karena banjir 20 orang. Tentu kan orang lebih banyak yang 20 orang itu. Kemudian ada proximity namanya, kedekatan. Ketika saya di Amerika misalnya, itu ada Irak dibombardir dengan tuduhan Saddam Hussein menyembunyikan senjata pemusnah massal, kebesaran dan headline di koran. Tapi saya bolak-balik dulu di belakang New York Times itu ada berita tentang Indonesia gitu. Saya baca Indonesia dulu, bukan headline itu. Kenapa? Karena ada kedekatan. Proximity, kedekatan kita secara psikologis ya, kedekatan kita secara pendidikan, geografis, gitu, seperti itulah gitu. Pak, kalau media-media nih Pak, media-media yang kan lembaga-lembaga itu banyak, ada yang majalah nih, instansi ini bikin majalah ini, terus tapi ada tadi berkaca dari Bapak kan ada penanggung jawabnya, ada badan hukumnya, itu kayak media-media kayak gitu lokal-lokal, maksudnya lokal internal di mereka itu termasuknya karya jurnalistik atau media termasuk dalam sepanjang mengikuti ketentuan itu masuk karya jurnalistik. Kalau saya lihat misalnya di Kementerian PUPR ya, ada media lokalnya, itu karya jurnalistik gitu. Karena biasanya ya itu ada pemretnya dan ada penanggung jawabnya. Itu dipilih dari wartawan biasanya. Diambil dari wartawan. Kalau beritanya menyudutkan sesuatu Pak, misalnya ada media yang misalnya punya salah satu partai misalnya, tapi ini kayaknya ada di dalam berita itu ada yang menyudutkan partai lain misalnya. Nah itu masih bisa kena dari proses ini nggak Pak? Dari kalau lewat pers atau kalau medianya dari satu partai ya, kembali kita lihat dulu apakah dia medianya sudah berbadan hukum gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak berbadan hukum, hanya terbit begitu saja, itu bisa masuk ke ranah hukum. Berarti nggak itu ya. Kembali lagi. Kalau di bawahnya organisasi kan berarti badan hukum Pak. Kalau di bawah organisasi partai. Enggak, maksudnya kan tertulis di situ. Kalau di media biasanya itu bisa lihat tentang kami gitu kan. Dilihat tuh pemretnya siapa, kemudian bidang usahanya siapa, kantornya di mana, stafnya berapa, siapa saja. Kemudian itu ada badan hukum misalnya, akta notaris, bahkan sudah masuk di lembaran negara sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM. Itu ada tuh, setiap media ada tuh. Nah yang tidak ada itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Banyak sekali di Indonesia itu ada ribuan sekarang media-media online dan banyak sekali yang belum berbadan hukum dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia. Bahkan dia bilang mengklaim tiba-tiba jadi wartawan gitu kan. Makanya beritanya kan sering aneh gitu. aneh secara konten dan aneh secara struktural, maksudnya secara prosedural. Misalnya kalau dalam pemberitaan itu ada paragraf-paragraf. Ini tiba-tiba geblang nggak ada paragraf gitu kan. Jadi orang susah menangkap di mana inti pemikirannya gitu kan. Banyak loh, itu banyak sekali saya perhatikan. Asal terbit aja. Pak Aad kan mengikuti istilahnya terjun di dunia jurnalistik ini udah lama ya Pak ya. Tentunya bisa dong Pak membedakan zaman dulu Pak. Saat media dulu nih mungkin tahun sebelum reformasi sama saat ini, perkembangannya perbedaannya di mana Pak itu? Ada sebetulnya dua sisi yang sebenarnya masing-masing ada kelebihan kekurangannya ya. Dulu misalnya yang saya alami di zaman Pak Harto itu khususnya Antara itu dalam tanda petik menjadi corong pemerintah gitu.
Oke. Begitu juga di eranya Pak Karno ya. Nggak independen berarti Pak ya? Nggak independen. Berarti apa ada campur tangan pemerintah? Misalnya begini, campur tangan itu begini. Tolong berita itu jangan dinaikkan gitu, ditelepon gitu oleh Kementerian Kominfo ya, untuk penerangan ya. Terus kita sudah ada self censorship. Seandainya ini menyinggung pemerintah ya nggak perlu diberitakan gitu. Jadi ada sensor di. Jadi istilah dulu, zaman dulu itu media dulu corong pemerintah bener dong Pak? Betul. Khususnya bagi Antara ya. Bagi yang lain masih agak bebas sedikit. Tapi tetap aja tidak bisa. Kalau ada kesalahan menyinggung apa misalnya langsung dibredel kan. Bredel itu konsekuensinya berat tuh. Karena itu menyangkut orang yang di PHK nantinya. Bagaimana keluarga dia kan yang harus hidup dari seseorang wartawan. Kan banyak dulu Pak yang dibredel Pak. Banyak. Dan biasanya begitu beredar mereka mendirikan lagi media yang lain. Tapi itu tidak gampang gitu. Mendirikan atau membeli itu izin yang sudah ada gitu. Iya, kalau mendirikan lagi kan udah tahu ini pengurusnya ini udah pernah nggak diizinin kan gitu. Bisa begitu gitu. Tapi ada sisi bagusnya. Itu stabilitas keamanan relatif terjamin gitu. Orang tidak terdorong untuk demo gitu kan. Jadi stabil, maka pertumbuhan ekonominya juga relatif bagus gitu. Oh, jadi secara istilah kata bahwa pemerintah bisa mengendalikan media gitu. Iya, dalam tanda petik ya. Ada memang kebebasan, tapi bagi wartawan Antara pada saat itu saya merasa tidak ada kekangan saya sendiri. Kenapa? Karena kita bisa istilahnya sepahit apapun fakta di lapangan itu saya dan teman-teman di Antara itu bisa memolesnya gitu. Misalnya mahasiswa mengkritik presiden gitu kan. Jadi kita ubah bahasanya. Mahasiswa mengharapkan. Jangan dulu. Malah kata ya Pak ya. Iya, jadi pandai-pandai bersilat kata aja. Kan apalagi tahun 98 itu era-era pas saat berarti Pak udah di Jakarta dong waktu pas reformasi itu ya. Jakarta, iya. Itu pemberitaannya otomatis kan mau nggak mau memberitakan dong Pak. Iya kan? Iya, tergantung itunya. Bahasanya dipoles dengan sepanjang perjalanan Pak Ad di jurnalistik, ada nggak hal-hal yang menarik lain Pak? Yang selain tadi yang Bapak bilang itu menarik gitu kan? Itu kan menarik, bagi saya menarik loh Pak. Dengan kepiawaian wartawan mengolah itu ya kan Pak? Yang penting creative thinking wartawan itu. Jadi berpikir kreatif. Misalnya nih satu contoh lagi ya. Ini selain dari olah kata ya, ada juga dari sisi bagaimana teknik kita untuk wawancara ya. Misalnya ketika saya diundang oleh Pak Habibie ke New York ke Washington, saya kan di New York. Jadi Pak Habibie itu ketika ke Amerika selalu memanggil wartawan Indonesia. Ya. Itu posisinya waktu itu sebagai wakil presiden atau bukan, masih menteri itu ya, teknologi ya. Iya. Jadi Menristek ya. Dan kepala BPT kan. Jadi kalau ke Amerika sering beliau itu selalu saya ditelepon ajudannya supaya gabung gitu kan. Nah, suatu ketika ada pembicaraan di Kementerian Perindustrian. Waktu itu rencananya kita mau masih bagus ya pertumbuhan ekonominya, mau membangun bersama-sama dengan Amerika itu namanya mau membangun pesawat komuter gitu. Pesawat untuk kan kita kan negara kepulauan kan. Iya betul. Semacam pesawat Fokker lah gitu. Iya. Ukurannya ya, size-nya. Nah, ketika itu saya dengan wartawan bule itu kan menunggu di luar. Itu di Washington Plaza itu. Di Kementerian Perindustrian di sana. Di Washington DC. Atasnya berarti Pak ya? Bukan di kementeriannya. Di Kementerian Perindustriannya Amerika. Oke ya. Kan banyak nih wartawan bule kan. Dan ini berita ini kan menarik juga bagi mereka gitu. Dan Pak Habibie itu kan orang yang hebat ya. Jadi orang bule juga kalau dia sudah ngomong tuh memperhatikan gitu. Jadi figur yang menarik, tokoh yang menarik. Nah, bagaimana caranya supaya dapat berita duluan? Sementara kan acaranya dari jam 9 sampai jam 12. Wartawan termasuk saya di sini, wartawan bule itu menunggu bagaimana supaya dapat pernyataan duluan dari Pak Habibie. Nah, ini kan kalau orang yang tidak berpikir kreatif kan susah. Saya punya pikiran. Ini kan di dalam tuh dingin sekali. Pasti ke toilet gitu. Jadi saya tunggu depan toilet. Nggak lama keluar Pak Habibie. Iya, keluar. Ada apa deh? Saya tanya, dapat. Wartawan bule kalah sama saya. Jadi itu kreativitas ya. Gimana caranya mengejar narasumber dong Pak ya? Itu ya. Tunggu di depan toilet. Benar, nggak lama itu, nggak sampai 10 menit keluar.
Itu begitu. Seru juga. Terus kalau di antara semua nih yang pernah Pak Aat terjun langsung itu pastinya ada pejabat-pejabat yang mungkin Pak Aat udah kenal. Mana yang paling enak Pak untuk waktu itu diminta? Maksudnya di Indonesia atau di luar negeri? Di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia saya pikir ada Malik ya. Ada Malik ya, wakil presiden ya. Iya, itu beliau juga salah satu pendiri Antara ya. Oh iya ya, itu iya. Wartawan ya Pak ya? Wartawan awalnya. Oke. Pendiri kantor berita Antara ketika usia 20-an, pejuang kan. Pendiri Pak? Pendiri, salah satu dari 4 pendiri Antara itu. Jadi dia itu orangnya ramah ya, cepat bergaul dengan siapapun dan sangat ramah kepada wartawan gitu. Jadi informasi apapun beliau jawab dengan ceplos-ceplos gitu. Jadi kita enak. Gayanya kayak wartawan. Iya, ya, wartawan asalnya iya gitu. Kalau banyak wartawan gitu Pak, berarti emang di antara banyak wartawan itu emang harus kreatif ya Pak ya? Iya, jadi nggak bisa Pak. Aduh. Misalnya gini, ketika saya ditugaskan ke istana ya, itu trik pertama kita adalah ketika bicara dengan presiden dalam satu jumpa pers itu harus menyebutkan nama dengan santun, keras dan santun gitu. Bahwa presiden saya dari kantor berita Antara gitu. Oh, itu harus keras tapi tetap santun. Iya, jadi kalau yang lain kan pertanyaan langsung. Nah, kalau saya enggak, saya sebutkan nama saya dari kantor berita Antara. Oke. Jadi adab itu Pak ya? Iya, adab dan supaya dikenal. Oke. Begitu 3 hari berturut-turut langsung dikenal presiden kan. Begitu tidak ada, mana tuh yang dari Antara? Oh, gitu. Oke. Tuh teknik tuh ya. Tuh tips tuh buat wartawan-wartawan yang mau itu caranya tuh. Jadi belajar sama Pak Aat, benar ya. Jadi tekniknya cara mencegat. Jadi kita harus benar-benar bisa kreatif gitu loh. Mau cari wartawan, cegatnya di Orang kan nggak menyangka selama ini yang dipelajari saya termasuk di waktu pendidikan di kantor di Antara kan kami itu berasal dari berbagai jurusan ya atau program studi, ada yang dari pertanian, kemudian komunikasi, dari bahasa Inggris macam-macam. Jadi kami dididik 6 bulan di Antara itu. Nah, salah satu pendidikannya adalah bagaimana teknik wawancara. Ketika misalnya bagaimana menghadapi kesulitan ketemu narasumber, biasanya ditanyakannya sekretarisnya gitu, sopirnya gitu kan. Tapi nggak pernah ada penjelasan di depan toilet. Nggak ada. Berarti itulah mau bikin janji, mereka pada ngejarnya ke sekretarisnya, ke sopirnya. Belum tentu dapat kalau langsung cegat toilet dapat. Dan sangat eksklusif kan berdua. Zaman dulu emang kayak gitu Pak ya. Paling cepat mana yang paling cepat dapat berita Pak ya. Tapi sekarang media kan ada yang ya ini Pak, ini yang kembali lagi Pak. Pengalaman di media kalau tidak salah itu ketika salah satu pemberitaan muncul berita misalnya di Antara gitu, media-media pada mengikuti Pak dan pola katanya sama. Apakah itu artinya mereka menyadur dari Antara atau emang Antara punya kerjasama dengan media-media itu Pak? Kalau Antara kan kantor berita yang mendistribusikan. Mendistribusikan. Ya. Tapi itu yang menerima berita Antara itu yang berlangganan gitu. Oke. Nah, celakanya dan ini beberapa kali kejadian, misalnya Antara memberitakan tentang apa gitu, oleh mereka sesuai kepentingannya nih, judul diubah-ubah gitu. Oke, biar menarik. Nah, ini dia Pak yang saya itu Pak. Kadang-kadang judul sama isi beda Pak. Itu dia. Nah. Bukan hanya biar menarik, tapi kepentingan mereka masuk gitu. Oke. Itu bahaya sekali dan saya mengalami itu gitu. Oh gitu. Nah itu kalau kayak gitu gimana Pak untuk istilahnya bukan antisipasi ya Pak berarti ya dari nggak bisa melakukan apapun Antara nggak bisa ya karena itu kepentingan mereka ya. Iya, masuk kepentingan mereka gitu. Ya. Okay. Banyak sekali itu kejadian seperti itu. Jadi tubuh berita nggak ada masalah, judulnya diubah ya dan disesuaikan dan kalau itu menyinggung dirubah kata-katanya. Benar kan kata Pak Aat kan waktu demo mahasiswa juga dirubah kan, bukan mengkritik tapi mengusulkan. Mengharapkan. Pak, jadi terakhir Pak, sebagai wartawan senior atau sebagai seorang praktisi media, jurnalistik dan juga yang saya lihat Bapak sebagai asesor untuk wartawan, tentunya Bapak bisa dong ngasih tips atau mereka-mereka yang pengen belajar tentang jurnalis. Terutama buat wartawan-wartawan yang kayaknya memang mereka harusnya penting ya, namanya
kompetensi itu penting loh. Iya, iya. Itu pengaruh nggak sih Pak kompetensi itu Pak? Sangat. Untuk sangat. yang karena bisa untuk ke media-media itu mereka lebih memilih yang kompeten. Gitu. Karena ketika kami menguji itu bukan semata-mata menguji tapi juga memberikan penjelasan gitu. Oh gitu. Biasanya setelah ujian kami kasih penjelasan gitu. Dan itu sangat berarti bagi mereka gitu kan. Jadi ada semacam enlightenment ya, pencerahan gitu. Dan itu selalu kita lakukan dan mereka sangat berterima kasih gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa tadi untuk wartawan bagaimana ya? Bagaimana? Itu yang paling penting itu dia harus menjiwai ya. Kemudian ada curiosity, keingintahuan. Itu yang kemudian ada semangat gitu. Berangkatnya dari kode etik jurnalistik ya, terutama 4 poin pertama. Pertama itu wartawan itu harus tidak boleh beretikat tidak baik gitu. Jadi berangkat dari rumah itu harus punya etikat baik gitu. Jangan etikatnya untuk untuk memberitakan sesuatu diarahkan kemana gitu. Jadi prinsipnya yang pertama itu beretikat baik wartawan itu. Ada kasus tuh Pak, ini saya potong dulu Pak ya. Ada kasus itu yang dia wartawan di salah satu media online dan dia ternyata menghujat di Twitter. Itu sampai ke bawah-bawah medianya. Itu akhirnya dipecat kan dia dari media itu. Nah itu dia. Karena tadi itu harusnya berangkat dari rumah itu harus beretikat baik gitu wartawan itu. Iya, apalagi misalkan ada liputan penting apapun lah, pokoknya beretikat baik. Dan nggak bisa nulis sembarangan juga dong Pak di medsos Pak. Kalau sudah berprinsip etikat baik itu insya Allah lancar lah, tidak masalah. Yang kedua kan harus profesional. Di sini pentingnya uji kompetensi itu. Karena untuk kita kayak misalnya guru, dosen, advokat kan ada sertifikasi. Nah, wartawan juga begitu itu gitu. Jadi harus punya license-nya gitu ya. Terus yang ketiga itu kan harus berimbang. Berimbang. Pemerintah harus berimbang. Tidak boleh kita hanya menyudutkan hanya mengangkat satu pihak saja gitu kan. Ya kalau dapatnya cuma satu narasumber aja gimana Pak? Bisa dengan kalau dalam jurnalistik itu ada yang disebut dengan spin doctoring. Spin doctoring itu artinya meminjam mulut orang lain. Nggak ada ini, cari anggota DPR. Bidang apapun ada gitu. Ini kan mau bidangnya apa? Pertanian, keamanan, ada semua. Iya. Jadi nggak boleh. Kalau istilahnya kalau kami dididik di antara itu tidak boleh pulang tanpa berita gitu. Harus ada. Iya. Gitu. Satu lagi terakhir lagi Pak. Sebentar Pak. Yang tadi itu ya sedikit menambahkan. Jadi yang berikutnya seorang wartawan itu terutama harus menjaga kesehatan. Itu jangan misalnya mau pulangnya kerjanya malam terus, jangan itu. Jadi jam 11 tuh sudah harus tidur gitu. Yang kedua harus banyak minum gitu. Karena banyak pengalaman teman-teman saya yang senior itu penyakitnya gitu karena dia sering kerja larut malam, lembur ya. Kemudian karena asik, kemudian minum kurang, bahaya sekali buat kesehatan gitu. Jadi seperti itu harus dijaga lah kesehatan. Jadi sehebat apapun kita, kalau kesehatan terganggu kan nggak bisa apa-apa kita. Iya, betul, ya kan. Apalagi sekarang wartawan Pak kan bisa langsung sekarang kan nulis langsung dari lapangan ya Pak ya. Nggak harus langsung pakai HP gitu kan. Ini itu Pak yang terakhir Pak yang saya ingin tanyakan terakhir ini adalah prediksi Pak atau dari pengamatan Pak Aat sebagai praktisi media ke depan itu gimana sih Pak? Bagaimana media? Perkembangan media yang akan datang gitu loh. Yang akan datang. Itu sunatullah nanti. Ada seleksi alam. Jadi ya. media yang bertahan dan wartawan yang bertahan adalah wartawan yang memang kompeten, profesional dan dia tadi itu selalu mengangkat sesuatu yang kepentingan orang banyak, bersifat strategis dan berjangkauan jauh ke depan gitu. Jadi media-media yang sifatnya sensasional atau hanya dalam terpetik injak kaki ya mencari keuntungan sesaat itu tidak akan langgeng gitu. Seleksi alam lah ya Pak ya. Seleksi alam. Misalnya saya ambil contoh ada media besar mainstream ya. Dari zaman era apapun ada terus sampai sekarang. Itu karena dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi informasi gitu. Siap. Oke Pak, terima kasih sudah menginformasikan tentang banyak kaitan sama media, terutama media-media saat ini. Dan juga buat kalian yang ingin berkecimpung dalam dunia jurnalistik ya, tetap tadi tips dari Pak Aat atau wanti-wanti ya, bahwa wartawan juga harus jaga etika ya. Dan kalau Anda ingin belajar jurnalistik, belajarlah sama orang-orang yang sesuai ya, jangan ngasal gitu. Boleh saya sedikit menambahkan? Ya, coba. Karena saya sering menulis ya, apakah berita atau tulisan itu sering banyak kemudahan. Apa kemudahannya? Pertama, bisa keliling dunia
gratis. Wah, ini tuh ya. Saya sering sarapan di Kuala Lumpur, sarapan di Singapura, makan siang di Jepang, makan malamnya di atas Samudra Atlantik pesawat. Keren banget. Makan paginya di New York. Itu dia tuh keuntungannya tuh ya biar Yang kedua keuntungannya sering bertemu orang-orang besar. Di New York itu Sekjen PBB kalau dia mengundang wartawan ASEAN, saya pasti dipanggil gitu. Oke ya, Pak ya. Indonesia. Jadi saya ke ruangan Sekjen, dubes aja dia bilang, aku belum pernah ke sana, aku belum pernah dipanggil Sekjen ke ruangannya. Kamu wartawan bisa? Iya, saya bilang gitu. Itu kelebihannya kita. Jadi kelebihannya adalah bisa ke jalan-jalan gratis ya Pak istilahnya Pak ya, keluar ke seluruh pelosok negeri ya, baik di Indonesia maupun luar negeri, dan juga kenal sama orang-orang besar ya Pak. Iya kan Pak, betul nggak Pak? Kenal orang besar ya kan. Jangan lihat itu kerjaannya kayak gitu, tapi kalau tanya teman siapa? Temanku adalah Sekjen PBB. Atau wartawannya sendiri jadi orang besar. Iya, itu banyak. Ada Pak ya? Oh banyak. Oh selain Pak Adam Malik ada lagi Pak wartawan yang jadi. Banyak yang jadi duta besar. Ada Pak ya? Ada yang jadi menteri. Di dunia internasional banyak wartawan yang jadi dalam tanda petik jadi orang ya. Oh iya. Berbagai negara. Kita doakan Pak Ad jadi duta besar. Terima kasih Pak Ad ya udah di podcast gue dan buat kalian semuanya. Nanti kita ngobrol di kesempatan yang lain bersama Pak Ad ya. Sampai ketemu lagi, salam sehat selalu.